Pramoedya Anantatur itu adalah salah satu penulis produk revolusi 1945 yang mengidentifikasikan dirinya dengan rakyat kebanyakan. Inilah di dalam konteks musik yang dilakukan oleh Rhoma Irama. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Di depan saya ini adalah buku Pramoedya Anantatur, jejak langkah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Footstep. Buku ini, maksud saya buku terjemahan ini, itu diberikan oleh profesor saya, MC Reclave, pada 1991 sebagai hadiah kepada saya. Dan kalau kemudian kita melihat bahwa seorang profesor di dalam ilmu sejarah dan terutama sejarah Indonesia punya perhatian khusus terhadap Pramoedya Anantatur, itu menunjukkan bahwa Pramoedya Anantatur adalah seorang tokoh yang patut dilihat di dalam lintasan sejarah Indonesia. Nah, pada saat yang sama saya pernah diundang oleh Rhoma Irama, seorang artis dan dalam dua tanda kutip pejuang di dalam dunia musik Melayu yang kemudian dikonotasikan sebagai musik dangdut. Saya sebenarnya tidak terlalu suka untuk menyatakan musik dangdut itu tadi gitu. Tetapi untuk sementara kita gunakan juga, walaupun bersifat kadang-kadang, frasa dari musik dangdut ini. Baik Rhoma maupun Pramoedya Anantatur adalah dua tokoh dari sisi yang berbeda. Maksud saya, lapangan artikulasi, imajinasi, keindahan dari keduanya. Keduanya sekarang akan kami bicarakan di kolom Fakhri Ali ini, karena usul dari sahabat kami Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam sebuah pesannya menyampaikan, sejak keduanya masih hidup, maksudnya Rhoma Irama dan Pramoedya Anantatur, saya berharap keduanya mendapatkan bintang Mahaputra utama untuk kebudayaan Indonesia. Tapi kedua raksasa ini tampaknya dianggap sebagai anak tiri bangsa untuk alasan yang berbeda, Pram dan Rhoma. Mas, ini iseng-iseng saja, jangan lupa, syukur sudah tahu, menyebut lagu Rhoma dilarang-melarang kesenangan orang. Ini respons dia terhadap penolakan orang terhadap dangdut pada tahun 70-an, yang waktu itu masih dianggap kampungan. Pertanyaannya adalah, siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad adalah seorang lulusan jurusan filsafat Universitas Gadjah Mada pada 1980-an, lalu kemudian melanjutkan studi antropologinya di Washington State University di Seattle dan menulis disertasi yang sangat menarik. Judul dari tesis Imam Ahmad itu adalah The Winner Also Loses, yang menang juga kalah. Ini adalah analisa dia
tentang hubungan antara etnik Jawa sebagai mayoritas penduduk Indonesia dengan masyarakat atau etnik-etnik luar Jawa lainnya. Jadi yang dikatakan oleh Imam secara antropologis yang menang atau the winner itu adalah etnik Jawa, karena jumlah mereka yang mayoritas, juga mungkin karena budaya mereka yang bersifat distintif, tetapi pada saat lainnya juga kalah. Also loses, kata Imam, karena di dalam kenyataannya bahasa Jawa, bahasa yang dipakai oleh mayoritas penduduk Indonesia, itu tidak digunakan menjadi bahasa nasional, melainkan bahasa nasional diambil dari bahasa suku minoritas, yakni bahasa nasional Indonesia itu diambil dari bahasa yang digunakan oleh etnik minoritas, yaitu suku Melayu. Lalu kemudian Imam Ahmad menjadi direktur LP3IS, sebuah lembaga studi yang sangat prestisius atau bergengsi, dan pada masa Imam Ahmad menjadi direktur itulah metode hitung cepat atau quick count itu diperkenalkan oleh LP3IS di dalam pemilu presiden 2004. Dengan demikian, usul dari Imam Ahmad untuk membicarakan Pramudia Anantatur dan Rhoma Irama itu absah, bukan saja dari segi akademik, melainkan juga dari segi emosi rakyat yang berkembang di Indonesia. Nah, sekarang apa yang mau kita katakan dari dua tokoh ini, yaitu Pramudia Anantatur di satu pihak dan Rhoma Irama di pihak lainnya? Persoalannya adalah bagaimana saya harus memulai mempercakapkan terutama Pramudia Anantatur, karena kendati pun bukunya cukup banyak dan saya membaca beberapa karangan-karangan pokok dari karya Pramudia Anantatur, akan tetapi di dalam prakteknya saya belum pernah bertemu dengan Pram yang terkenal itu. Selentingan cerita itu saya peroleh misalnya dari Chudori Husnan. Dia melakukan semacam dialog dengan adik dari Pram yang bernama Kusalah Subagiatur. Dikatakan di situ bahwa di luar dugaan banyak kalangan yang menganggap Pram adalah seorang ateis, Kusalah justru menceritakan bagaimana Pram semasa di penjara di Jakarta merasa bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Inilah yang kemudian menjadi tenaga yang kuat bagi Pramudia untuk terus menulis. Nah, tetapi kisah yang disampaikan oleh Chudori Husnan ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang dikisahkan oleh putra Buya Hamka. Di dalam sebuah bukunya, putra Buya Hamka ini menceritakan bahwa calon menantu dari Pramudia Anantatur itu justru dikirim oleh Pramudia untuk datang menemui Buya Hamka, seorang ulama besar dan juga seorang penulis seperti Pram itu sendiri. Dan kalau tidak salah, Pram pernah bertengkar juga di dalam konteks tengkaran politik antara Hamka atau Buya Hamka dengan Pramudia Anantatur. Tetapi justru calon menantu dari Pramudia itu diutus oleh Pramudia untuk menemui Hamka untuk belajar tentang agama.
Jadi di dalam konteks ini banyak hal, banyak misteri yang harus kita gali lebih lanjut. Nah, secara konseptual ini yang kemudian perlu kita tekankan. Di mana letak dari Pramudia Anantatur di dalam sejarah sikap, di dalam sejarah kesadaran manusia, dan di dalam sejarah kesadaran keindonesiaan, antara lain dikemukakan oleh C.W. Watson, seorang pengamat sastra Indonesia, lalu kemudian menerjemahkan salah satu karya sastra Pramudia Anantatur ke dalam bahasa Inggris yang berjudul Bukan Pasar Malam. Nah, buku ini di dalam bahasa Inggris itu diterbitkan berjudul It is not a no night fair. Nah, di dalam pengantar yang disampaikan oleh Watson itu tadi dikatakan bahwa Pram itu adalah salah satu penulis yang paling awal yang berusaha mengartikulasikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya di dalam wujud penulisan sastra yang bersifat realis atau realisme. Ini adalah lawan dari romantisme. Bagi Watson, romantisme, karya-karya sastra itu adalah warisan dari kaum intelektual yang bergabung ke dalam apa yang disebut pujangga baru. Nah, di dalam konteks pujangga baru ini, Watson mengatakan, ya, para penulis itu antara lain adalah Takdir Ali Syahbana, bukan saja ya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran pendidikan barat yang mereka peroleh, melainkan juga relatif tidak terintegrasi dengan perasaan dan kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Nah, Pram, kata Watson, itu adalah salah satu pionir di dalam penulisan-penulisan yang bersifat realis dan berusaha menangkap apa yang dialami oleh rakyat kebanyakan dan apa yang dialami oleh mereka yang tersingkir oleh proses kolonialisme, lalu kemudian juga unintended consequences dari munculnya negara bangsa yang bagaimanapun juga tidak segera mampu mengangkat kalangan bawah dari masyarakat Indonesia. Nah, karena itu Pram selalu kemudian berusaha ya mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kalangan yang tersingkirkan itu. Akan tetapi ada hal yang lebih bersifat konseptual di dalam pembicaraan kita tentang Pram. Saya ingat seorang intelektual yang sangat konsisten berpikir, yaitu Ignaz Claydon, seorang pemikir kebudayaan Indonesia, juga seorang sosiolog yang meninggal pada 22 Januari 2024 tentang Pramudia Anantatur. Ignaz mengatakan setelah serial novel sejarahnya itu terbit, yaitu Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. Dalam hal ini, Ignaz Claydon mengatakan bahwa Pramudia adalah monumen yang tak bisa diruntuhkan. Di dalam konteks ini, monumen yang tak bisa diruntuhkan itu berkaitan dengan ya kegigihannya yang melampaui ya kemampuan para pengarang lain di Indonesia, karena Pramudia Anantatur diasingkan, sebenarnya lebih tepat disingkirkan oleh kekuatan Orde Baru yang muncul pada 1967 sampai kemudian runtuh pada 1998 ke sebuah pulau, yaitu
Pulau Buru. Pulau ini pada dasarnya hampir identik dengan Digul di masa lalu, yaitu di masa pemerintahan kolonial Belanda pada 1930-an. Jadi jika Digul itu dijadikan tempat pembuangan para pejuang Indonesia untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia, maka Pulau Buru itu diciptakan oleh Orde Baru untuk menyingkirkan kaum kiri, yaitu mereka yang dianggap anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Dan di Pulau Buru itu, seperti yang dilukiskan sendiri oleh Pramudia Anantatur di dalam bukunya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pramudia Anantatur itu mengalami penekanan psikologis, tekanan-tekanan fisik yang luar biasa, yang mengharuskan Pramudia Anantatur bersama tahanan politik lainnya yang sering disebut sebagai tapol itu untuk bertanding. Bertanding yang dimaksudkan di sini itu bukan dengan cangkul, melainkan dengan jari jemarinya sendiri, karena cangkul ketika mereka disingkirkan ke Pulau Buru itu tidak disediakan. Inilah yang menyebabkan pada interpretasi saya atau penafsiran saya, mengapa Ignaz Kleiden mengatakan bahwa Pramudia Anantatur itu adalah monumen yang tak bisa diruntuhkan. Kenapa? Dalam situasi tekanan fisik dan tekanan mental yang sedemikian rupa, ia tetap menciptakan karya-karya yang sangat monumental yang hingga kini dibaca oleh banyak kalangan, dibaca dari generasi ke generasi, dan memberikan inspirasi kepada banyak penulis untuk meniru sikap mental dan ketahanan diri dari Pramudia Anantatur untuk tetap melahirkan karya-karya monumentalnya di dalam situasi dan tekanan apapun juga. Nah, ini kemudian mengingatkan saya kepada penilaian sejarawan, yaitu Profesor Wycliffe, pembimbing saya ketika kuliah di Monash University, tentang karya Multatuli dengan karya yang berjudul Mark Havelaar. Di dalam bukunya A History of Modern Indonesia, Mel Wycliffe, begitulah kami pada para muridnya memanggil, Mel Wycliffe itu menyatakan bahwa para kolonialis muda yang datang ke Indonesia akhir abad ke-19, yaitu 1800-an, dengan memperlengkapi koper-koper mereka dengan buku Mark Havelaar. Jadi di dalam konteks ini, baik Mark Havelaar maupun karya-karya sastra yang ditulis oleh Pramudia Anantatur punya nilai historis yang sama di dalam konteks kesadaran. Kalau Mark Havelaar itu memberikan kesadaran kepada kaum kolonialis bahwa penjajahan Belanda itu merupakan sebuah kekeliruan yang sangat akut, maka karya-karya Pramudia Anantatur ini membuka tentang kesadaran kepada bangsa Indonesia tentang jiwa-jiwa yang tak terkalahkan, kendati pun mendapatkan tekanan-tekanan politik, ekonomi, dan sosial budaya atas fisik mereka, tetapi pikiran mereka tetap cemerlang. Lalu apa hubungannya dengan Rhoma Irama? Dibandingkan dengan Pramudia Anantatur, saya sedikit berkenalan dengan Rhoma Irama. Dia pernah
ya bertemu dengan saya, bercakap-cakap, walaupun kadang-kadang juga melalui SMS. Roma sampai sekarang itu tidak punya WA. Dia hanya punya handphone yang penggunaannya itu selain menelpon itu SMS. Jadi jadul juga Roma Irama ini. Nah, lalu kemudian dia mengundang saya untuk diwawancarai di dalam podcastnya yang bernama Bincang-Bincang Ringan bersama Roma Irama. Saya kemudian memberikan rumusan-rumusan dan analisa-analisa tertentu tentang Roma Irama. Nah, tentu di dalam konteks yang bersifat analitik, ya, Roma Irama dan Pramudia Anantatur itu tidak bisa dibandingkan apple to apple. Kesejajaran mereka, sebab Roma Irama lahir pada 1946, sementara Pramudia Anantatur itu lahir pada Februari 1925. Jadi sebenarnya Pramudia Anantatur itu lahirnya sama dengan kelahiran ibu saya, Asia Ilyas. Sama-sama lahir pada 1925. Nah, hal yang juga kemudian membedakannya adalah Pramudia itu lebih bergerak di dalam dunia tulisan. Lalu kemudian tentu saja kualitas dari karya-karyanya itu menunjukkan ya kesan intelektualisme yang tinggi di samping mental yang kuat. Sementara Roma Irama itu mengartikulasikan dirinya di dalam dunia musik. Apa yang mempertemukan mereka? Di sini kembali saya kutip Watson yang menerjemahkan novel Bukan Pasar Malam karya Pramudia Anantatur. Watson sekali lagi ingin saya tekankan mengatakan bahwa Pramudia Anantatur itu adalah salah satu penulis produk revolusi 1945 yang mengidentifikasikan dirinya dengan rakyat kebanyakan. Inilah di dalam konteks musik yang dilakukan oleh Roma Irama. Roma Irama tidak seperti para pengarang lagu-lagu lainnya atau musisi lainnya yang bias kepada cita rasa kaum terpelajar, yang bias kepada cita rasa kaum kota, yang mengarang lagu khusus diproduksikan kepada mereka dari kelas menengah kota. Maka Roma Irama lebih mengidentifikasikan dirinya kepada masyarakat kelas bawah yang saya katakan sebelumnya hasil dari transisi antara dunia tradisional ke arah dunia modern. Roma dengan tingkat intelektualitas tertentu berusaha menangkap fenomena dari orang-orang yang tercecer atau yang tertinggal karena tidak mampu bergerak dengan cepat mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia modern, sehingga kemudian posisi mereka berada di tengah-tengah antara sistem pemikiran tradisional yang kian lama kian memudar, tetapi pada saat yang sama partisipasi mereka ke dalam dunia modern untuk mencapai ya tahap-tahap kemajuan tertentu tidak mungkin mereka lakukan karena keterbatasan-keterbatasan intelektual dan terutama keterbatasan-keterbatasan material untuk menyangga dan menjamin keberhasilan mereka berintegrasi dengan dunia modern secara produktif. Inilah yang kemudian kita lihat dari lagu Roma Irama yang terkenal itu. Begadang jangan begadang,
kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Dan Rhoma Irama tidak hanya menyapa di dalam artikulasi musiknya mereka yang terpinggirkan oleh proses modernisasi. Bahkan Rhoma Irama itu menyanyikan sebuah lagu dengan judul Gelandangan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Itulah inti dari lagu Rhoma Irama yang berjudul Gelandangan. Senandung lagu Gelandangan yang kita dengar tadi itu berasal dari Indah Permatasari. Indah Permatasari adalah seorang gadis yang lahir di Palembang, menyelesaikan studinya di Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan studi magisternya di Universitas Al-Azhar Jakarta Selatan dalam bidang hukum. Namanya itu sendiri justru diinspirasi oleh lagu Rhoma Irama. Karena itu tidak mengherankan Indah hafal beberapa lagu-lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, engkaulah sayang segalanya bagiku. Nah, kata indah itulah yang kemudian dipakai oleh ayahnya untuk memberikan nama seorang gadis yang memang betul-betul indah itu sendiri. Demikianlah pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi tentang Pramudia Anantatur dan Rhoma Irama. Keduanya telah mengartikulasikan pikiran-pikiran melalui media masing-masing. Yang satu dunia tulisan, yang satu dunia musik. Tetapi artikulasi pikiran mereka itu tegak pada basis nasionalisme dan jangan lupa pendidikan politik. Jika kita memperhatikan karya-karya dari Pramudia Anantatur, sangat jelas terlihat bagaimana Pramudia Anantatur itu seakan-akan merupakan reperkasi dari gagasan Soekarno di dalam Indonesia Menggugat. Judul dari pledoi Soekarno ketika diadili oleh pemerintah kolonial di Bandung pada 1930. Pramudia Anantatur di dalam karya-karyanya itu memperlihatkan dengan nyata tentang semangat nasionalisme yang rasional. Itu adalah interpretasi saya sendiri, yaitu bahwa nasionalisme yang ditegakkan dan yang dipikirkan oleh Pramudia Anantatur itu bukanlah sebuah nasionalisme yang bersifat nativistik, melainkan sebuah nasionalisme yang menerima proses modernisasi, tetapi pada saat yang sama kemudian menentang setiap penindasan atas nama teknologi dan modernisasi. Dan kemudian pada saat yang sama Pramudia Anantatur itu menolak feodalisme dan menolak penindasan-penindasan dari penguasa-penguasa tradisional terhadap bangsanya sendiri. Di dalam beberapa hal bahkan Pram itu mengejek penguasa-penguasa tradisional yang tidak menghormati manusia. Di sini kemudian kita bertemu pada karya-karya Rhoma Irama di dalam lagu-lagunya. Rhoma Irama mengungkapkan sebuah
pikiran tentang kesatuan nasional yang terdiri dari suku-suku bangsa. 135 juta penduduk Indonesia. Lagu ini sebenarnya memberikan pengajaran politik kepada khalayak ramai, terutama mereka dari kalangan uneducated, mereka yang relatif tidak terdidik karena persoalan struktural. Dan di dalam lagu itu Rhoma Irama memperkenalkan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa tetapi disatukan oleh apa yang disebut dengan kesadaran keindonesiaan. Seperti juga Pramudia Anantatur, Rhoma Irama kemudian juga menekankan tentang demokrasi, apa yang disebut demokrasi Pancasila, yang baginya harus tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana kita pernah dengar di dalam sebuah lagunya. Makanya di dalam percakapan dengan Rhoma Irama, saya mengatakan Rhoma Irama ini dia telah bertindak sebagai cultural broker, penghubung antara gagasan nasionalisme yang kompleks dan rumit dipahami dengan sistem gagasan masyarakat agraris yang mengalami transisi, apa yang juga pernah saya katakan masyarakat pasca sawah. Di dalam konteks inilah Rhoma Irama berdiri. Di dalam konteks ini pula lah kita berusaha mengapresiasi hadirnya Pramudia Anantatur. Jika Pramudia Anantatur itu mendapatkan perhatian para pemikir dan peneliti Indonesia, maka Rhoma Irama juga telah mendapat perhatian dari peneliti Indonesia. Antara lain adalah William Frederick. William Frederick itu adalah seorang profesor sejarah dari Ohio State University yang secara khusus melakukan studi tentang Rhoma Irama, inti-inti gagasan dari lagu-lagunya dan kaitannya dengan masyarakat, apa yang saya sebut transisi itu tadi, antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Inilah mungkin, walaupun tentu tidak sesempurna seperti yang diharapkan oleh sahabat saya Imam Ahmad, kita menyajikan dan mempersandingkan Pramudia Anantatur yang merupakan, seperti kata Ignaz Kleiden, monumen yang tak terhancurkan, dengan Rhoma Irama sebagai musisi yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Tentu saja kelanjutan dari kisah ini tidak bisa saya lakukan dengan Pramudia Anantatur, karena tokoh besar di dalam dunia sastra ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Akan tetapi khusus untuk Bang Rhoma Irama, saya berharap suatu saat Bang Rhoma Irama itu bisa datang berbincang-bincang dengan saya lebih lanjut tentang segi-segi budaya, segi-segi antropologi, dan segi-segi sosiologis dari Bang Rhoma Irama di studio Kolom Fachri Ali.